Ternyata kabar yang beredar itu adalah ulah dari Sari dan Joko, yang mereka berdua telah bersekongkol untuk membalas dendam kepada Danur dan Sandi. Segala cara mereka lakukan dan jalan sesat pun mereka tempuh dan mereka jalani. Mereka kemudian mendatangi seorang dukun dan mereka menginginkan Danur dan Sandi berpisah. Dan benar adanya, dengan adanya campur tangan dari sang dukun, tak berapa lama kemudian mereka berdua pun akhirnya berpisah setelah anak Sandi lahir. Danur pun meninggalkan Sandi dengan perasaan yang berkecamuk, sementara Sandi mengalami depresi yang hebat sejak ditinggalkan oleh Danur. Suatu pagi warga desa digemparkan oleh berita kematian dari Sandi yang begitu mendadak dan begitu mengenaskan. Sandi didapati mati bunuh diri dengan cara gantung diri di dalam kamarnya. Kejadian itu diketahui oleh ibu Sandi saat membangunkan Sandi saat terdengar rengekan anak Sandi yang menangis. Saat membuka pintu itulah betapa terkejutnya ibu Sandi yang mendapati anak perempuannya tergantung dengan seutas selendang yang menjerat lehernya. Sungguh malang nasib Sandi yang gara-gara sebuah fitnah yang tak bertanggung jawab membuat kehidupannya berantakan tak karuan, hingga dia belum memutuskan untuk bunuh diri guna mengakhiri penderitaannya itu. Ia tak sanggup hidup dengan kuncingan dan fitnah yang diterimanya. Hati Sandi sangatlah rapuh dan mungkin karena iman yang kurang kuat, hingga ia juga salah jalan dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sari mendengar korban kematian dari Sandi bukannya ikut prihatin, malah dia senang sebab orang yang dibencinya kini telah pergi selamanya. Rasa puas pun terpancar dari wajahnya dengan kematian Sandi yang mendadak. Hari itu juga jenazah Sandi diberangkatkan ke tempat pemakaman. Iring-iringan pelayat keluarga mengantarkannya hingga ke lokasi pemakaman desa. Dan sampailah dia juga di pemakaman desa. Ibu Sandi terlihat lemas dan meneteskan air matanya. Jenazah Sandi kemudian dimasukkan ke dalam liang lahat. Dan selesailah juga acara pemakaman Sandi. Dari kejauhan tampak seorang laki-laki muda. Dialah Joko. Joko sendiri merasa menyesal telah ikut andil dalam retaknya hubungan Sandi dan Danur, yang mengakibatkan Sandi akhirnya bunuh diri. Meski hatinya sakit telah ditinggalkan Sandi, namun hati yang paling dalamnya terketuk dengan kejadian itu. Berbeda dengan Sari yang merasa senang dan gembira dengan kematian Sandi, dan secangkir kopi di tangannya, dia tampak sangat bahagia dan sangat gembira karena dendamnya kini telah terlaksanakan.
Ia telah menghancurkan orang yang telah merebut kebahagiaannya. Bayangan itu yang dulu selalu hadir dan membayanginya setiap hari-harinya. Hari-hari pun terus berganti dan berlalu, dan membuat sifat Sari malah semakin menjadi. Sari sering tidak suka dengan kebaikan orang lain. Kini, malah pekerjaannya sering menggunjing orang dengan berita yang bukan sebenarnya. Mungkin bisikan setan telah menguasai dirinya, jadi sulit bagi Sari untuk meninggalkan kebiasaannya itu. Sudah beberapa orang yang menjadi korban dari fitnah dan gunjingan dari Sari, dan kini Sari malah sering menggoda suami-suami tetangganya. Namun ia pun pandai bersilat lidah dan main halus hingga tak ada yang tahu tentang itu. Sari malah menimpakan kelakuannya itu kepada wanita lain yang menjadi kambing hitamnya. Ibu-ibu tetangga dan warga malah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sari. Mereka sudah banyak terbujuk rayuan manisnya, omongan Sari yang pandai berbicara. Dan beberapa wanita desa lainnya malah akhirnya menjadi korban kelakuannya, padahal Sarilah yang malah melakukan hal itu. Begitu pintarnya Sari dalam menjalankan aksinya tanpa seorang pun tahu dan curiga. Sudah beberapa laki-laki yang menjadi korban dari Sari. Mereka rata-rata dimanfaatkan oleh Sari dengan rayuannya. Rata-rata laki-laki itu akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Sari, mulai dari uang, perhiasan, dan belanjaan. Sari merasa bisa menaklukkan para laki-laki tersebut untuk bertekuk lutut di kakinya, dan hal itu malah semakin membuat Sari menjadi-jadi. Kini Sari selalu berpenampilan modis dan cantik. Dengan ditunjang wajah cantiknya itu dan tubuh seksinya, Mbak idola Sari kini menjadi bahan perbincangan oleh para warga. Banyak warga yang mengagumi kecantikan dari Sari. Kini yang terlihat dari Sari di mata para laki-laki adalah wanita tercantik di desa mereka. Namun sekarang ibu-ibu tetangga telah berbalik arah, tak percaya lagi pada omongan Sari. Hal itu terjadi seketika saat Sari keluarga sedang berduaan dengan Mas Agus, suami dari Mbak Dia. Saat itu juga Sari tak bisa mengelak lagi. Ternyata selama ini dialah dalang dari semuanya yang menggoda para suami-suami tetangganya. Bukan seperti apa yang dikatakannya selama ini dengan mengambing hitamkan orang lain. Kini Sari mulai dijauhi oleh para tetangganya. Mereka tak mau lagi bertemu dengan Sari. Dan sejak saat itu kehidupan Sari pun menjadi hamba. Dan pada suatu hari, Sari menderita penyakit yang aneh. Di sekujur tubuhnya muncul bintik-bintik bisul yang semakin lama semakin bertambah. Semakin hari semakin menggerogoti tubuh Sari. Sari yang dulunya cantik, kini berubah drastis menjadi wanita yang jelek. Tubuhnya kini kurus kering dan penuh dengan luka yang mengeluarkan bau yang tidak enak dan membuat ingin muntah. Sari kini merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Sudah berulang kali Sari berobat, namun tak juga kunjung sembuh. Hingga suatu hari saat Sari bangun dari tidurnya, dia mendapati tak bisa berbicara. Mulutnya terasa kaku, seperti mengalami stroke. Separuh tubuhnya pun tak bisa digerakkan. Kedua orang tua Sari sangat bingung dan kasihan kepada Sari yang selama ini sudah terbaring sakit dan belum ada titik temu tentang penyakit yang diderita oleh Sari. Padahal mereka sudah mencoba pengobatan di mana-mana, namun sampai sekarang belum ada hasilnya. Mungkin itulah balasan atau azab yang harus diterima oleh Sari, yang sedari dulu suka memfitnah dan mengejeng orang, suka mencari borok dan kejelekan orang di sana sini. Dalam hati Sari sangat menyesal atas perbuatannya yang telah lalu. Tapi nasi sudah menjadi bubur, tak bisa dikembalikan lagi. Waktu tak bisa diputar kembali.
Pada hari Sabtu Wage sore, Sari tiba-tiba kejang seperti orang sedang sakaratul maut. Matanya pun melotot menatap ke atas langit-langit, dan tubuhnya bergetar. Ia meronta-ronta. Tampak penyesalan mungkin dirasakan oleh Sari. Mungkin kini umurnya tak lama lagi. Dan benar saja, Sari pun mengembuskan nafas terakhirnya dengan sangat mengenaskan. Dan ia tak bisa berucap apa-apa. Kedua orang tua Sari sangat sedih dan terpukul dengan kematian anak satu-satunya itu. Mereka meratapi kepian Sari yang penuh dengan penderitaan. Para sanak saudara pun berdatangan untuk berbelasungkawa. Para tetangga juga merasa iba kepada kedua orang tua Sari. Mereka pun juga datang untuk ikut berbelasungkawa. Keesokan paginya acara pemakaman Sari dilaksanakan untuk dibawa ke pemakaman desa. Iring-iringan para pelayat mengantar jenazah Sari ke tempat peristirahatan terakhir. Meskipun di tengah jalan beberapa kali terjadi kejadian-kejadian aneh yang terjadi. Beberapa kali angin kencang menerpa perjalanan jenazah Sari, dan ada beberapa ranting pohon yang berjatuhan. Semenjak kematian Sari, ada beberapa warga desa yang mengatakan pernah melihat arwah Sari yang menangis kesakitan di area pemakaman desa. Terlihat wanita berambut panjang dengan luka di sekujur tubuhnya, dan terlihat luka seperti bekas cambukan dan terbakar. Warga sendiri merasa ngeri dengan kejadian tersebut. Dan sering juga menurut warga, kalau malam datang, sering terdengar suara ketukan pintu dan suara orang menangis merintih. Namun setelah dibukakan pintu, tak ada siapapun di sana. Sudah beberapa rumah warga yang mengalami hal tersebut. Mungkin ini semua adalah azab bagi Sari yang selalu suka memfitnah dan menggunjing orang. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.